Nah, kemarin kan kita bahas tata cara pertunangan Tionghoa Indonesia. Hari ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pernikahan Tionghoa Indonesia. Seperti apa sih prosesinya? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hari ini Intan cantik ya guys ya, kayak pengantin beneran. Gimana enggak, hari ini wajah Intan disentuh oleh kuas MUA profesional Steffi Sihamto. Cantik kan? Padahal Intan before-nya kayak gini nih. Intan jadi lebih muda 1000 tahun. Make up-nya soft, lembut, flawless, kekinian. Kok Steffi ini meskipun ya domisilinya di Surabaya, tapi job make up-nya itu sudah sampai Eropa. Bisa dipanggil kemana-mana tuh. Orangnya baik, ramah, telaten. Kalau teman-teman mau ngepoin hasil kerjanya Ko Steffi, link IG-nya Intan taruh di deskripsi ya. Nomor WA-nya juga Intan taruh kok di deskripsi. Sumber Intan hari ini, foto, video itu juga disupport oleh Diana Foto. Tentunya dengan seizin orang yang bersangkutan. Diana Foto ini domisilinya di Surabaya, tapi job fotonya itu sudah sampai di 8 negara. Orang Surabaya pasti tahu Diana Foto, soalnya Diana Foto ini legend banget sejak tahun 1990. Meskipun Diana Foto ini banyak terima job di pernikahan, tapi Diana Foto juga menerima foto wisuda, foto keluarga, foto pregnancy, foto apapun deh. Buat teman-teman yang pengen tahu hasil karyanya Diana Foto, link IG dan WA-nya Intan taruh di deskripsi ya. Diana Foto itu sering dipanggil ke luar Surabaya, jadi ndak usah sungkan-sungkan untuk kontak Diana Foto. Okay, let's start! Oke, sekarang kita masuk ke ritual pernikahannya. Salah satu ritual modern, Intan bilang ritual modern karena zamannya papa dan mamanya Intan dulu belum ada. Ritual modern yang sekarang kekinian adalah foto prewedding. Foto prewedding ini meskipun ritual modern, tapi Intan nggak merasa ini aneh. Tujuan foto prewedding ini itu jelas guys, soalnya kan sama make up, sama salon itu kan dikasih tes make up gratis. Daripada langsung dihapus, ya mending dibuat foto. Jadi meskipun ritual modern, kalau misalkan tujuannya jelas, nggak aneh yang kayak kemarin itu, ya udah nggak apa-apa, Intan nggak ngomel. Foto prewedding ini juga banyak digunakan untuk menunjukkan status sosial. Makanya ada beberapa pengantin itu rela merogoh koceknya untuk beliin tiket fotografer ke luar negeri. Bahkan ini nih, salah satu klien dari Diana Foto bela-belain ngeboyong kru Diana Foto ke Jepang saat Sakura. Teman-teman pasti tahu kalau tiket saat Sakura itu ke Jepang itu mahal banget. Nah, sekarang buat apa sih foto prewedding? Foto prewedding itu untuk dipajang di resepsi pernikahannya. Pakai screen yang gede banget, screen yang ukurannya itu meteran. Makanya banyak couple yang berani merogoh kocek yang besar demi foto prewedding yang bagus. Lah kan menikah kan cuma sekali, masa fotonya nggak estetik, ya kan? Sekarang Intan masuk ke acara pernikahan. Acara pernikahan Tionghoa yang modern itu adatnya sudah mix, sudah kecampur sama budaya barat. Baju pengantinnya nggak pakai yang merah lagi, baju pengantin kayak baju pengantin yang Intan pakai sekarang ini. Oke, sekarang kita masuk ke prosesinya. Awal-awal pengantin cowok dan cewek itu bersiap di kediaman masing-masing. Cowok ya di rumahnya sendiri, cewek di rumahnya sendiri. Kemudian cowok pamit kepada orang tua mau menjemput istrinya. Kalau zaman papa mamanya Intan, itu mereka bersiap di rumah masing-masing. Tapi karena sekarang sudah modern, orang-orang milih praktisnya. Mereka tinggal di hotel yang sama, bahkan di lantai yang sama, cuman beda nomor kamar saja. Kedatangan pengantin cowok itu disambut oleh wakil dari pengantin cewek. Untuk wakil dari pengantin cewek itu dipilih orang yang anaknya jadi, rumah tangganya itu makmur, kerjaannya juga sukses. Pokoknya dipilih yang orangnya yang bener lah ya, supaya menularkan hoki buat pengantinnya. Untuk proses bertemunya, pengantin cewek itu dihadapkan membelakangi pintu. Pengantin cowok begitu sampai di depan ruangan cewek,
juga dibalik badannya. Terus dia dipegangi sama wakil dari pengantin cewek dan dipertemukan dengan ceweknya itu punggung ketemu punggung. Jadi wajahnya itu belum ketemu. Setelah punggung bertemu punggung, ada yang ngitung pokoknya 1, 2, 3. Mereka saling membalikkan badan. Nah, itu pertama kalinya mereka melihat secara face to face. Kemudian pengantin cowok itu membuka cadar pengantin cewek. Setelah membuka cadar ada prosesi miswa dan angco. Miswa itu kan panjang-panjang tuh ya, itu melambangkan doa supaya perkawinannya mereka itu ya panjang umur seperti panjangnya miswa. Habis gitu mereka minum angco. Angco ini perlambang kesehatan karena memang angco itu bisa membunuh segala macam penyakit. Setelah prosesi miswa dan angco ini selesai, mempelai bertemu dengan orang tua dari mempelai wanita. Setelah itu ada prosesi yang namanya prosesi cincu. Prosesi cincu itu ngasih minuman ke ortu. Ini kalau zaman dulu ya, waktu Intan cerita di pernikahan tradisional kuno, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah ada. Kalau zaman dulu ngasihnya itu wine. Tapi zaman sekarang karena unsur praktis, unsur harga, terus juga tidak terlalu banyak orang tua yang suka minuman keras, akhirnya diganti. Bisa teh atau bisa Fanta. Paling praktis yo Fanta itu, Fanta merah. Setelah orang tua itu minum minumannya, orang tua biasanya membalas dengan ngasih hadiah. Kebanyakan hadiah yang dikasih itu kalau nggak angpau ya Setelah itu, mempelai berpamitan dengan orang tua dari mempelai wanita untuk pergi ke kediamannya mempelai pria. Sama kayak pernikahan tradisional kuno yang Intan bahas kemarin itu. Hanya saja di pernikahan tradisional kuno ada sesi tangis-menangis. Sekarang zaman modern sudah tidak ada. Kenapa di tradisional kuno kok ada tangis-menangis? Karena kalau zaman dulu cewek itu ketemu orang tuanya lagi itu bakal susah banget. Mungkin itu adalah terakhir kalinya mereka bertemu orang tua mereka. Tapi sekarang zaman modern ya enggak, bisa mau ketemu kapanpun bisa. Kalau di kota yang sama, andai kata dapat pasangan luar negeri pun mau ketemu kan tinggal video callan. Ini berkat Doraemon ini. Kita sekarang ada video call. Setelah sesi pamitan selesai, mereka kan kembali ke kediaman mempelai cowok. Mempelai cowok itu ya, "Pa, Ma, ini loh aku pulang bawa istri." Di kediamannya cowok juga ada prosesi cincu yang tadi ngasih minuman dan dibales hadiah itu. Setelah prosesi cincu di rumah mempelai pria, semua keluarga akhirnya berangkat ke tempat ibadah. Untuk apa saja yang dilakukan di tempat ibadah, Intan nggak bisa jelasin terlalu detail karena tiap aliran agama itu punya ritual yang beda-beda. Pokok intinya di tempat ibadah itulah mereka mengucapkan janji setia, bertukar cincin. Cincin itu buat apa? Supaya nggak diajak kenalan orang lagi. Oh, itu jarinya ada cincinnya, berarti sudah nikah. Supaya nggak di PDKT orang. Buat teman-teman yang kemarin pada tanya, Intan sudah nikah belum? Ini nih, lihat tangannya Intan. Ada nggak cincinnya? Setelah upacara di tempat ibadah itu selesai, itu biasanya ada ritual pelepasan balon dan burung merpati. Ini nggak harus sih, cuman simbolis aja karena merpati itu binatang yang setia. Literally, prosesi pengantin berakhir di sini, mereka sudah sah. Tapi buat pengantin yang budgetnya berlebih, mereka lanjut mengadakan resepsi pada malam hari. Untuk ngundang banyak orang, dipamerin, "Weh, ini aku sudah laku nih." Untuk resepsi malam hari, resepsi pernikahan di malam hari itu ya, biasanya kalau di Surabaya itu masih sistemnya mejaan, orang masih lebih seneng mejaan. Jadi masuk, duduk, terus waitersnya itu naruh menu-menu di atas meja. Tapi kalau di Jakarta, kayaknya itu lebih banyak prasmanannya. Bener nggak guys ya? Di resepsi pernikahan ini, pengunjung, tamu-tamu yang datang, tamu-tamu kan masuk duluan tuh ya. Sembari menunggu pengantin itu masuk, biasanya ada tontonan foto-foto prewedding di layar yang besar. Kemudian begitu pengantinnya masuk nih,
Pengantin pria itu ngasih sambutan sekilas, terima kasih sudah datang di pestaku ini. Setelah itu ada resepsi, yaitu resepsi penuangan anggur. Penuangan anggur itu nuangin anggur di atas banyak gelas. Ini gelas itu simbolis ya, anaknya sebanyak gelas itu. Karena di Tiongkok banyak anak, banyak rezeki. Itu zaman dulu ngomongnya kayak gitu. Setelah prosesi penuangan anggur, kebiasaannya ada jeda supaya makan dulu lah sebentar. Habis itu prosesi potong tart. Prosesi potong tart ini bukan budaya Tiongkok, ini budayanya Romawi. Prosesi potong tart itu kalau di Romawi itu untuk menunjukkan status sosial. Semakin tinggi tartnya, semakin menunjukkan bahwa pengantin itu kaya. Tapi sekarang ya sudah enggak, soalnya tart sekarang tinggi-tinggi semua, soalnya dari gabus tartnya. Sekarang tart ya ngejual desain buat bagus-bagusan aja. Ritual terakhir di pernikahan Tionghoa modern itu adalah wedding kiss. Sudah setelah wedding kiss acara selesai. Nah kemarin Cik Intan kan nunjukin budgeting. Sekarang kalau pernikahan gini budgetingnya gimana Cik? Biasanya untuk salon, foto video, I.O, make up, cincin itu biasanya cowok yang nanggung kalau di pernikahan ini ya. Untuk resto itu dibagi, cewek ngundang berapa pack, cowok ngundang berapa pack, terus cowok juga ngasih 10 pack lah atau 20 pack lah ke pihak cewek. Ya itulah pernikahan modern di Indonesia. Yang Intan bahas sekarang ini yang kebanyakan ya Intan lihat di Surabaya. Intan nggak tahu, mungkin di tempat lain tidak menutup kemungkinan ada perbedaannya sedikit. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dinasti ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.